Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid. Yang pada kesempatan maghrib kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan bab yang ke-51 ya, yaitu bab tentang perintah untuk menjauhi orang-orang yang melakukan ilhad, penyelewengan atau penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas ya sebagian penjelasan terkait dengan makna ilhad dan dalil dari surah Al-A'raf ayat 180 ya. Itu dalil intinya berdasarkan surah Al-A'raf ayat 180, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu punya nama-nama yang sangat baik, maka berdoalah dengannya. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Mereka akan dibalas ya, makanu ya'malun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu dalil utama ya pembahasan pada bab yang ke-51 ini. Kemarin kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan doa ya. Karena itu disuruh kan dalam ayat ini, diperintah oleh Allah, fad'uhu biha ya. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagian kedua dari ayat ini, yaitu perintah untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dimulai dari kalimat wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya, wazaru itu artinya tinggalkan mereka atau la tasluku maslakahum wala tariqahum, kata saya Ibnu Al-Utsaimin ya. Jangan kalian mengikuti jalan mereka. Kenapa? Karena al-mulhidun, orang-orang yang melakukan ilhad itu, fa innahum ala dhalalin, mereka itu berada di atas kesesatan. Tetapi yang dimaksud meninggalkan di sini, ini menurut ya keterangan dari saya Ibnu Al-Utsaimin, walaisal makna adamu munasahatihim wa bayanil haqqi lahum. Bukan berarti kita tidak menasihati mereka. Meninggalkan yang dimaksud diperintahkan dalam ayat ini, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, bukan berarti kita tidak menasihati mereka. Tidak demikian. Misalnya kita punya teman, dia melakukan ilhad. Nanti kita akan bahas ilhad itu bentuknya seperti apa. Nah, contoh saja misalnya mengingkari nama-nama Allah Ta'ala, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilhad. Siapa saja yang mengingkari nama Allah atau sifat Allah,
satu atau lebih dari satu, itu berarti dia mulhid. Orang yang melakukan ilhad, penyimpangan. Nah, lalu kalau kita ada teman ya, kita punya teman dia pelaku ilhad atau dia mulhid. Ayat ini menyuruh kita untuk meninggalkan mereka. Meninggalkan dalam arti tadi tidak mengikuti jalan mereka. Kalau ada orang menolak Allah istiwa di atas aras, berarti itu mulhid. Itu mulhid. Dia melakukan ilhad karena dia apa? Mengingkari ya, ketetapan Allah Ta'ala, keterangan Allah Ta'ala yang menerangkan bahwa dirinya istawa fi ala arsyihi ya. Istawa ala arsyihi. Lah kok ada orang menolak, berarti dia mulhid. Dia melakukan ilhad. Kalau kita punya teman seperti itu, jangan ikuti caranya. Jangan ikuti jalannya. Tinggalkan. Itu. Tetapi kita tetap menasehatinya. Wa nubayyinu bayan al-haq lahum. Lalu kita juga menjelaskan kebenaran kepada mereka. Idla yutraku awwalimu ala zulmih. Jadi orang zalim itu jangan dibiarkan berada di atas kezalimannya. Jadi nasihati. Jadi yang dimaksud tinggalkan di sini, itu tadi ya. Jangan ikutin, tapi tetap nasihati dia, terangkan mana yang benar, jangan ditinggalkan dia ya, berada di atas kezalimannya. Jadi kata zaru di sini, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, itu merupakan tahdidan lil mulhidin. Ancaman bagi orang-orang yang melakukan ilhad atau penyimpangan ya. Seperti yang kami singgung pada pertemuan yang lalu, jadi lahad itu makna asalnya al-mail, menyimpang, sama seperti liang lahat itu ya. Nah, lalu dalam ayat 180 surah apa ini? Al-A'raf ya. Kan wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk penyimpangan dalam memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ya, di antaranya tadi an yunkira syai'an minal asma' au mimma dallat alaihi minas sifati awil ahkam. Mengingkari sesuatu dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, atau dari nama yang mengandung sifat, dan termasuk mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilhad. Yang mengingkari itu ilhad. Yang harusnya kita lakukan ketika Allah menerangkan dirinya atau Rasulullah menjelaskan tentang diri atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya kan yang wajib kita lakukan isbatuha, menetapkannya. Lah kok diingkari? Nah, maka al-munkirun humul mulhidun. Ingkar bil makna ilhad ya. Orang yang mengingkari nama Allah, sifat Allah, itulah disebut al-mulhid atau orang melakukan ilhad. Itu satu. Yang kedua, an yusbita lillahi asma'a lam yusammillahu biha nafsahu. Menetapkan bagi Allah nama-nama yang Allah sendiri tidak menamai dirinya dengan nama itu. Contoh misalnya, ada orang menyebut Allah itu yusammunallaha aban, Bapak kami gitu ya, Tuhan Bapak. Maka orang yang menyebut Allah Tuhan Bapak itu mulhid, orang yang menyimpang. Nah itu, ada nggak orang yang menyebut Allah Tuhan Bapak? Ada. Itu mulhidun, humul mulhidun ya. Atau para failusuf ya, mereka para ahlul kalam juga
menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Ya. Jadi ada istilah illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah. Ya. Itu bahasanya para filsuf ya, ketika mereka menerangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah nggak pernah menyebut dirinya dengan istilah illah fa'ilah. Illatun fa'ilah itu nggak pernah. Nah, itu. Maka orang yang menamai Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama itu, maka dia jenis ilhad yang lain ya. Yang ketiga, an yaj'alaha dalatan ala tasbih. Melakukan tasbih, menyerupakan nama Allah dengan nama makhluk. Itu juga ilhad. Ya, biasanya orang kalau menyerupakan lalu akan melakukan taktil ya. Taktil itu biasanya diawali dengan tasbih. Setelah itu baru dia, oh ini nggak mungkin. Akhirnya mereka melakukan taktil. Ada yang murni melakukan tasbih, ada yang lebih parah lagi, tasbih dia lakukan kemudian dia taktil. Nah, taktil itu menolak. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Misal, Allahu sami'un basirun qadir. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha kuasa. Lalu ada orang, ya manusia juga begitu. Al-insanu sami'un basirun qadir. Manusia juga sama kayak Allah. Bisa mendengar, bisa melihat, dan dia kuasa, punya kekuasaan. Sama katanya. Jadi Allah sama makhluk ya sama aja. Nah, itu tasbih. Tapi ada yang kelompok berikutnya. Oh tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Lalu gimana? Ya ditolak. Nama-nama Allah itu ditolak oleh mereka. Sifat-sifat Allah ditolak oleh mereka. Karena bagi mereka kalau gitu nanti sama dengan makhluk. Itu. Ya yang sering kami ulang-ulang ya. Bahwa Allah itu akan datang kelak nanti ya. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah akan datang. Gitulah. Kalau Allah datang berarti sama makhluk. Enggak, bukan Allah yang datang, tapi perintahnya yang datang kata mereka. Nah, akhirnya mereka menolak firman Allah yang menyatakan Allah datang. Kata mereka bukan Allah yang datang. Yang datang siapa? Perintahnya katanya. Atau Allah turun. Nabi yang bilang Allah itu turun. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri ya. Ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Kata mereka, la. Bukan Allah yang turun. Lalu siapa yang turun? Rahmatnya katanya. Nah, kenapa kok kita nggak boleh bilang turun? Padahal Rasul bilang begitu. Loh, kalau Allah dibilang turun berarti Allah sama dong sama makhluk. Nah, kan tasbih dulu. Baru setelah tasbih mereka melakukan taktil ditolak. Enggak, bukan Allah yang turun, tapi yang turun siapa? Rahmatnya. Itu Bapak Ibu. Nah, itu ilhad juga kayak gitu itu. Jadi ya hati-hati, jangan ikuti cara-cara mereka. Ya. Kalau bisa nasihati. Ya. Tapi yang paling pokok jangan ikuti cara mereka di dalam memahami ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara ilhad itu Bapak Ibu adalah menjadikan nama Allah ya, an yastaqqa min hadhil asma'an lil asnam atau asma'an lil makhluk gitu ya. Menjadikan nama-nama Allah untuk nama-nama patung. Kita ambil dari nama Allah. Atau untuk menamai makhluk. Padahal nama itu khusus untuk Allah misalnya. Itu juga ilhad.
Misalnya apa? Dulu orang kafir, orang musyrik menamakan patung mereka dengan Lata, Uzza, Manat, Asalisa al-Ukhra. Ya. Al-Lata itu katanya dari kata al-ilah. Kata mereka. Lalu ya jadilah Allah, Al-Lata gitu ya. Itu ilhad. Al-Lata minal ilah. Al-Uzza minal ajiz. Ajiz itu salah satu nama Allah, Maha Perkasa. Jadi Al-Uzza. Al-Manat dari kata Al-Mannan. Maha pemberi karunia, Al-Mannan. Lalu diambil nama itu, dilakukan sedikit perubahan, lalu nama tersebut diberikan untuk patung-patung. Lata, Uzza, Manat. Kita udah pernah singgung ini, ya masa ini ya. Ya, masalah ini. Ya, nama anak Rohman gitu ya. Rohman. Atau dikasih nama anakmu siapa? Allah misalnya. Wah, itu bahaya sekali. Itu ilhad luar biasa itu ya. Menamakan nama anaknya dengan nama Allah. Walaupun memang ada beberapa nama Allah yang boleh dijadikan nama ya. Ada nanti rinciannya. Tapi ada nama yang khusus, mukhtasun lillah, khusus untuk Allah. Misal Al-Jabbar, Ar-Razzaq, itu. Ar-Rahman, itu nggak boleh. Kecuali ditambahi Abdun ya, Abdur Rahman, gitu ya. Baik. Kemudian Bapak sekalian, itu ya, macam-macam apa? Macam-macam ilhad. Lalu di pembahasan berikutnya Syekh Al-Utsaimin membedakan antara istilah tamsil sama tasbih. Ya, jadi beliau menjelaskan bahwa istilah tamsil itu lebih baik daripada tasbih. Jadi jangan melakukan tamsil, itu lebih baik daripada kita mengatakan jangan melakukan tasbih gitu. Maksudnya jangan melakukan tamsil terhadap nama dan sifat Allah. Artinya jangan menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama makhluk atau sifat makhluk. Kalau tasbih, nah, walaupun sebenarnya para ulama salaf mengatakan jangan juga gitu. Walaupun faktanya ada kemiripan lafaz, misalnya Allah itu sami, manusia juga mendengar gitu. Yasma. Nah kan mirip-mirip tapi tak serupa gitu. Itu kan ada. Tapi kalau tamsil itu istilah yang Allah sendiri gunakan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menggunakan istilah laisa ya kasyibhihi gitu, enggak. Au laisa katasbihihi, enggak, tapi laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi. Nah itu sehingga dengan demikian menggunakan istilah tamsil itu lebih utama ya daripada menggunakan istilah tasbih. Walaupun dua-duanya tidak boleh ya. Baik, ini sekalian. Kemudian yang terakhir ya, apa hukuman bagi orang-orang yang melakukan ilhad? Di ayat terakhir Allah menutup dengan kalimat sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya mereka akan dihukum, akan dibalas oleh Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya. Ini wa'id, ancaman dari Allah Ta'ala. Nah ini sekalian ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang dimaksud ma kanu ya'malun ini al-amal al-mutlak, termasuk al-qawlu wal fi'l, perkataan dan perbuatan. Maka perkataan nilainya sama ya. Orang yang berkata-kata, yang kata-katanya mengandung ilhad, sama itu akan diganjar oleh Allah Ta'ala, diazab oleh Allah Ta'ala sesuai dengan perkataannya.
Itu. Karena pemahaman kadang-kadang lebih banyak muncul dari perkataan. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Abdullah bin Abbas menyebut kata ilhad itu artinya ya, yulhidun ma'nahu yusrikun. Itu yang disebut oleh Ibnu Abi Hatim ya. Beliau mengutip keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi yulhiduna fi asma'ihi artinya yusyrikuna fi asma'ihi. Kata yulhid, ilhad itu isyrok. Yulhid berarti yusyrik. Itu. Jadi orang yang melakukan ilhad itu orang melakukan kesyirikan. Berarti orang yang menolak Allah beristiwa di atas arsy, kalau kita ngikutin penjelasan dari Abdullah bin Abbas, orang yang begitu berarti apa? Musyrik. Itu. Kalau ada orang dia berani mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Lah Allah bilang Allah istawa 'alal arsy. Lah. Kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Enggak boleh begitu katanya. Nah, maka orang seperti itu dia sedang melakukan perbuatan syirik. Itu hati-hati itu. Nah ini ya, bahkan bisa syirik besar itu, ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Abdullah bin Abbas, makna yulhiduna fi asma'i, maknahu yusyrikuna fi asma'i. Masih juga dari beliau sammu allata minal ilah wal uzza minal ajiz. Jadi orang-orang musyrik ya, yang ada di Makkah menamakan patung mereka dengan Lata, walaupun nanti ada dua versi. Ada Lata, ada Al-Latta. Latta, ada Lata. Dua-duanya ada sejarahnya ya. Kalau Latta itu artinya nama Tuhan mereka diberi nama Al-Latta yang diambil dari orang soleh. Yang ya, dia suka Latta. Yalittu itu artinya menumbuk gandum untuk dibuat roti dan roti itu disuguhkan oleh dia untuk orang-orang yang haji, orang soleh. Ada yang mengatakan Al-Lata itu juga dibaca Al-Latta. Itu. Nah, kalau makna Al-Lata itu katanya kata Abdullah bin Abbas itu diambil dari kata Al-Ilah. Ya ini bisa lihat. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, ilhad itu mengandung kesyirikan dari dua sisi. Kenapa orang yang melakukan ilhad dianggap melakukan kesyirikan? Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, an yaj'aluha dalatan 'alal mumatsilah. Karena mereka menjadikan ya, nama-nama Allah itu menunjukkan ya ala al-mumatsilah yang sama dengannya. Ya tadi misalnya Allah turun berarti Allah sama makhluk ya, disamakan. Allah bersemayam berarti sama makhluk, Allah butuh tempat. Nah, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu disebut syirik. Kenapa disebut yulhidun itu yusyrikun itu. Yang kedua dilihat dari sisi mereka menjadikan nama-nama Allah itu untuk nama-nama patung. Itu. Nah, di sini maka orang yang berani mengambil nama Allah untuk dijadikan sebagai nama patungnya telah melakukan kesyirikan. Berarti menyamakan Allah dengan patung. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ada seorang ulama yang bernama Al-A'mas, beliau mengatakan di antara makna ilhad adalah yudkhiluna fiha ma laysa minha
memasukkan ke dalam nama-nama Allah itu sesuatu yang bukan dari bagian nama Allah Ta'ala. Yaitu an yusammiyallaha bimalam yusammi bihi nafsahu. Seseorang menamakan Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu. Itu yudkhiluna fiha ma laisa minha. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan ilhad itu diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 180, juga nanti ada dalam surah Fusilat, ya. Surah Fusilat ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Orang-orang yang melakukan ilhad dalam ayat-ayat kami, maka tidak ada yang tersembunyi atas kami. Allah tahu semua. Orang yang melakukan penyimpangan Allah tahu semua. Nah, ini jelas tentu saja ancaman. Nah, baik sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nampaknya udah isya nih ya. Oh belum. Ya, baik sedikit lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan surah Fusilat ayat 40 tadi, ini Syekh Al-Utsaimin, beliau memberikan penjelasan tambahan. Ayat Allah itu ada dua ya, ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah ya. Walaupun kalau dalam bahasa kita bisa ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah gitu ya. Kalau dalam istilah para ulama termasuk saya Ibnu Utsaimin, ayat kauniyah lawannya ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu apa? Nah, ayat kauniyah itu ya seluruh makhluk ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bintang, gunung, itu ayat kauniyah. Ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita temukan di alam raya ini. Itu tanda bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, dalam ayat-ayat kauniyah kita tidak boleh juga melakukan ilhad. Contohnya gimana? Meyakini bahwa ada ya, makhluk selain Allah ya, munfaridun biha au bi ba'diha. Dia ya, munfarid itu ya bisa sendirian gitu ya, atau sebagian dia bisa melakukan sendirian tanpa Allah Subhanahu wa taala. Itu ilhad itu. Atau meyakini bahwasanya ada orang yang bersekutu dengan Allah, berserikat dengan Allah. Gitu. Dalam menciptakan langit dan bumi misalnya. Oh, Allah ketika menciptakan langit ada makhluk yang bantu misalnya. Nah, itu ilhad terhadap ayat kauniyah. Atau i'tiqadu anna lillahi fiha mu'inan fi ijadiha wa khalqiha wa tadbiriha. Meyakini, ini termasuk ilhad dalam ayat kauniyah, meyakini bahwasanya Allah itu ada yang bantu untuk menciptakan langit dan bumi, untuk mengurus langit dan bumi. Yaitu ilhad dalam ayat kauniyah. Terakhir, nah sementara ayat-ayat syariah adalah ayat yang berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, dalilnya dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinah. Huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang terang, yang jelas, yang ada dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ilhad dalam ayat syariah, orang yang dianggap melakukan ilhad dalam ayat-ayat syariah, kata saya Ibnu Utsaimin, itu ada 3 jenis. 1, takdzibuha fima yata'allaqu bil akhbar. Mendustakan ya, informasi dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu didustakan. Allah cerita tentang bagaimana misalnya kerusakan kaum Nabi Lut. Wah, diingkari. Ada orang berani mengatakan ya, berhubungan badan sesama jenis itu nggak ada masalah. Padahal ada ayatnya itu.
diingkari oleh dia. Yang enggak boleh itu jika dilakukan dengan cara paksaan. Nah, itu kan parah itu. Itu profesor doktor yang ngomong itu. Dia mulhid tuh. Ya, mengingkari. Yang kedua, menyelisihi ayat-ayat syar'iyah yang berkaitan dengan masalah hukum. Itu ya. Misalnya bagaimana? Ya, menyelisihi hukum. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lalu dia bilang riba halal. Nah, itu menyelisihi hukum. Orang yang begitu itu mulhid. Atau yang ketiga at-tahrifu fil akhbar wal ahkam. Ya. Merubah hukum dan informasi yang datang pada ayat-ayat syar'iyah. Nah, dirubah. Misalnya hukum harusnya orang yang berzina dan dia sudah menikah atau sudah pernah merasakan menikah, bukan gadis atau bujang berzina, hukumnya apa? Rajam misalnya. Dirubah, gak usah dirajam, melanggar hak asasi terus diapain? Dipenjara saja misalnya. Nah, itu merubah. Orang yang mencuri sudah sampai nisab, jangan dipotong tangannya, tapi di penjara saja. Itu termasuk ilhad dalam ayat-ayat syariah, Bapak sekalian. Jadi saya kira ini sementara yang bisa kami sampaikan. Nah, nanti azan dulu silakan, nanti saat azan kita lanjut insyaallah. Fadhal. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah tiba di waktu Isya. Baik. Jadi saya tuntaskan ya sekaligus bab ini saya tuntas. Jadi tadi ya macam-macam ilhad dalam ayat-ayat syar'iyah tadi ya. Mendustakan, menyelisihi dan merubah tadi ya. Dan hukum melakukan ilhad dalam ayat kauniyah, ayat syar'iyah itu hukumnya apa hukumnya? Haram. Atau baik Bapak Ibu sebelum dilanjut barangkali ada yang mau tanya deh. Ya silakan. Saya buka kesempatan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kemarin kan hari Natal. Ya. Dalam satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayahnya seorang Muslim, ibunya Katolik, anaknya semuanya ada tiga, Islam semuanya. Nah, yang saya tanyakan ini gimana kalau anak ini selalu kalau dia di gereja dia selalu mengantar. Bagaimana hukumnya anak itu yang selalu taat kepada Allah, dia selalu rajin sholat. Tapi kalau dia ibu jangan ke gereja seperti kemarin itu juga dia ngantar dulu di gereja. Jadi itu bagaimana hukumnya? Hanya ngantar ya? Iya. Nah juga nanti juga menunggu di gereja itu. Ya di luar gereja. Itu pertama. Yang kedua, ini maaf. Ini bagaimana hukumnya menyemir rambut? Kata-kata yang putih itu akhirnya disemir menjadi hitam kan itu. Ya. Itu hukumnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Zuhri ya. Berbuat baik kepada orang tua itu wajib ya. Bagi setiap muslim ya. Wajib hukumnya albirru lil walidain ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, termasuk memudahkan urusan orang tua. Tapi ini masalahnya membantu orang tua melakukan kesyirikannya atau kemungkarannya kan. Iya kan? Membantu orang kafir dalam beribadah. Dan tentu saja kalau dalam perspektif Islam kan ibadahnya batil kan. Ya atau tidak? Iya kan, yang disembah kan ada kesyirikan di situ ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa kan itu ayatnya. Terus gimana? Ini ngantar orang tua mau beribadah. Nah, Bapak Ibu dan sekalian,
Kalau ngantar orang tua ke pasar bagus itu ya. Ngantar orang tua mau berobat ke rumah sakit bagus ya. Tapi kalau ini masa mau ibadah. Dan jelas dalam ibadahnya ya selain apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah kebatilan. Maka apa yang kami pahami ya, sebaiknya ya anak tidak melakukan hal itu, tapi juga tidak boleh menghalang-halangi orang tua untuk beribadah. Ya silakan, karena itu yang diyakini kan. Jadi itu yang kami pahami Pak Zuhri ya. Jadi ya termasuk kan kalau bukan aparat lah, orang sipil gitu ya, membantu mengamankan gitu ya. Itu juga kan kontroversi itu ya. Harusnya ya nggak usah diganggu, nggak usah dihalang-halangi, tidak perlu juga dibantu gitu. Yang penting ya kita tidak mengganggunya, membiarkan mereka menjalankan keyakinan agamanya. Udah itu yang dilakukan harusnya ya. Kalau membantu ya sehingga mereka ya membantu dalam melakukan sesuatu yang dalam syariat Islam tidak dibenarkan, itu masuknya nanti ta'awanu alal ismi wal udwan ya. Itu yang kami pahami ya. Allahu a'lam bishawab. Itu. Terus gimana dong? Anak boleh nggak tuh? Ya sebaiknya kalau dia muslim nggak perlu gitu. Kecuali ada anaknya yang non muslim gitu ya, suruh aja dia, itu tuh ibu anterin, mau ibadah sama kamu kan, anterin. Itu. Ya atau ya itulah, itu yang kami pahami seperti itu. Allahu a'lam tuh ya. Allah a'lam bishawab. Nah. Karena itu tadi bagian dari ta'awun 'alal ism ya wal udwan itu. Di mana itu dilarang oleh Allah Taala kan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yaitu. Terus yang kedua tadi boleh. Menyemir rambut itu kecuali dengan warna hitam yang nggak boleh. Dengan warna selain hitam boleh. Misalnya kemerah-merahan, kuning itu boleh. Hijau ya boleh juga. Pak Zuhri mau nyemir rambut hijau ya. Itu secara syariat yang dilarang cuma satu, nyemir rambut itu. Nabi yang melarang cuma satu, al-aswad illa bisawad ya, kecuali dengan warna hitam, itu yang nggak boleh. Yaitu misalnya untuk menyamarkan uban kan gitu, supaya ya itu dibolehkan oleh syariat ya, menyemir rambut kecuali dengan warna hitam. Itu justru yang tidak boleh. Ya itu jelas dalilnya ada ya. Misalnya bisa kita baca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin Asaid Salim ya, ketika membahas tentang zinatur rijal ya, zinatur rijal. Nah, itu jadi boleh asal jangan dengan warna hitam. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup? Ya, masih ada. Yang masalah anak, dia juga rajin sholatnya. Yang imam waktu hampir jamaah. Maka saya sampai mengatakan sampean itu di mana tuh? Kamu itu juga rajin sholat di masjid, tapi kok masih selalu mengatakan Al-Fatihah jadi mana? Ya tidak sehajar kan gitu. Karena ini kaitannya dengan masalah hukum kan gitu. Ya. Tapi kalau sama-sama ya masalah monggo, tapi kalau ini sudah lain ya jangan lain. Gitu. Tapi dia saya arahkan karena dia terus terang aja dia selalu jamaah dengan saya. Gitu ya. Ya baik. Ya dalam Al-Quran itu ya, kalau kita mau baca Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Ahqaf ya, ada ayat berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau kita telusuri ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ayat-ayat yang Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu modelnya ada dua. Ada dua model. Contohnya dalam surah Al-Ahqaf bunyinya gitu tadi. Wa wassaynal insana
biwalidayhi ihsana. Ihsan didduhu isaah. Nanti tapi perhatikan itu ya. Al-ihsan didduhu lawan katanya al-isaah. Isa itu apa? Isa itu menyakiti. Lawan kata ihsan ya, berbuat baik. Kalau disebut dengan kata ihsan, itu lawan katanya menyakiti. Paham ya? Tapi kalau kita buka nanti ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Husna ihsan itu beda. Menurut keterangan sebagian mufassir. Dalam tafsir Al-Qurtubi kalau tidak keliru ya kami membacanya. Kalau tapi ihsana artinya didduhu al-isaah, sementara husna didduhu al-kubh. Al-kubhu berbuat buruk. Berbuat buruk kepada orang tua. Itu nggak boleh. Maka Allah nyuruh kita berbuat husna. Lawan kata dari al-kubhu, buruk. Tapi kalau ihsan, lawan katanya isaah. Berbuat menyakiti orang tua. Bapak Ibu, apakah setiap perbuatan buruk menyakiti orang tua? Perbuatan buruk anak menyakiti orang tua? Satu pertanyaannya, nanti dijawab setelah saya tanya dua pertanyaan. Yang kedua, apakah setiap perbuatan menyakiti orang tua itu buruk? Pertanyaannya sama apa beda? Beda ya, saya ulangi ya. Coba disimpan nih. Satu, apakah setiap perbuatan buruk anak itu menyakiti orang tua? Satu, udah ketemu jawabannya belum? Simpan dulu ya. Pertanyaan kedua, apakah setiap perbuatan yang menyakiti orang tua itu buruk? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba, saya tanya, antum jawab ya. Apakah setiap perbuatan buruk anak itu menyakiti orang tua? Nah, ternyata berbeda, ada yang berbeda nih. Setiap perbuatan buruk anak, apakah pasti menyakitkan orang tua? Nah, so saya balik sekarang. Kalau Mas Fajar bilang iya, tapi ada yang bilang Pak Zuhri belum tentu. Berarti pertanyaan berikutnya, apakah setiap perbuatan yang menyakiti orang tua itu buruk? Nah, Mas Fajar bilang belum tentu. Mas Nur Khalik bilang iya. Oh tidak, belum tentu berarti kan? Sama berarti ya. Pak Zuhri gimana? Hah? Apa itu maksudnya? Apakah setiap perbuatan anak yang menyakiti orang tua itu buruk? Hah? Beliau harus bilang buruk kan? Karena tadi beliau bilang belum tentu kan? Ya kan? Kalau sama aja berarti nggak ada beda. Nah, tapi mari kita uji. Mari kita uji Bapak Ibu. Perbuatan yang nyakitin orang tua. Contoh gini. Nah, anterin aku ke tempat ibadah tadi. Aku mau misaan misalnya. Terus anak bilang, mau ya bu, aku kan muslim kan gitu. Sakit gak orang tua? Bilang, mau itu gak boleh tuh. Sakit. Tapi dalam konteks itu, buruk. Menyakiti. Tapi itu belum tentu buruk. Gitu. Belum tentu buruk. Contoh lagi. Nah, kita ini kan gak punya beras. Mau jauh kamu itu nyolong kono. Iya, nyolong sana. Orang tua nyuruh anaknya nyolong gitu ya. Anaknya, mau bu, masa aku nyolong? Nyakitin orang tua nggak? Disuruh nyolong kok nggak mau? Nggak nurut. Tapi buruk nggak penolakan anak ini? Enggak. Gitu. Tapi kalau anak berbuat buruk pasti nyakitin orang tua. Tapi tidak setiap perbuatan yang nyakitin orang tua buruk. Tidak setiap perbuatan yang menyakiti orang tua buruk. Nah, makanya buka tuh dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Maka Allah bilang begini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna.
wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku, dan kamu enggak punya ilmu, jangan taati keduanya. Jadi taat sama orang tua itu tidak mutlak. Kalau orang tua nggak ditaati, kira-kira kesel nggak orang tua? Nyakiti nggak? Nyakiti. Tapi tidak setiap perbuatan yang nyakiti orang tua itu buruk. Nah, itu udah. Ya gitu. Karena ada husna sama ihsana. Ya. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ya itu kalau kita membantu orang tua ya, dalam melakukan perkara yang batil menurut agama kita, harusnya nggak usah gitu. Kecuali dalam perkara yang normal-normal, mubah, yaitu tentu kita walaupun beda agama orang tua kita harus kita bantu. Di rumah pakaian numpuk, piring kotor numpuk, cuci, bantu. Tapi kalau udah urusan akidah apalagi, nah harusnya ini yang kami pahami ya, wallahu alam, yang kami pahami harusnya ya jangan gitu. Sebagaimana orang tua kita nyuruh kita berbuat jelek gitu ya, berbuat syirik gitu ya. Kita jangan mentaati itu. Atau orang tua kita nyuruh kita potong jenggotmu itu loh. Aneh-aneh aja kayak teroris kamu ada jenggot. Potong jenggotmu misalnya. Celana kok congklang gitu. Itu ciri-ciri teroris misalnya. Udah normal aja, jangan congklang-congklang kata orang tua. Taati nggak kayak gitu? Nggak usah taati gitu. Karena itu sunnah. Ya, itu Pak Zuri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Ya. Oke, itu dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Masih nampaknya harus ada satu lagi pembahasan ya. Karena nanti masih banyak hal-hal penting yang perlu kita pelajari dari bab yang ke-51 ini ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Kita cukupkan dulu. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.